Halo Ideo, setelah mempelajari Pick Tools dan Curve Tools, kita pindah pada Interactive Tools. Interactive Tools di sini posisinya ada pada toolbox CorelDRAW. Posisi Interactive Tools ada di sini. Ada 6 bagian Interactive Tools yang akan kita pahami saat ini. Jadi, pada 6 bagian ini fungsinya semua untuk efek-efek atau menambah variasi pada objek yang akan kita buat atau gambar yang Anda buat. Tidak perlu berlama-lama. Yang pertama, kita mulai dari drop shadow. Jadi drop shadow di sini fungsinya untuk membuat bayangan, karena namanya saja drop shadow. Sebelum itu kita buat objek untuk melihat objek dari drop shadow sendiri. Kita buat lingkaran. Oke. Warnanya merah. Oke. Tengah, lalu kita berikan drop shadow. Cara mengoperasikan atau menggunakan drop shadow sendiri, caranya itu klik dan tahan pada bagian kiri mouse. Klik, tahan, akan muncul arah bayangan yang diinginkan. Jadi pada saat diklik lalu ditahan pada bagian kiri mouse, akan muncul arah untuk drop shadow sendiri. Jadi pada saat kita arahkan bagian sini, akan muncul bayangan yang sesuai dengan arah yang saya simpan di sini. Pada pengaturan drop shadow sendiri ada pada bagian property, menu property. Di sini untuk warnanya, mau warna merah, mau warna biru. Di sini teman-teman bisa bervariasi. Untuk moodnya atau tipe drop shadow yang akan teman-teman pakai. Di sini pada saat drop shadow dipilih akan otomatis multiply. Setelah itu transparansi yang ada pada drop shadow sendiri. Dan di samping dari transparansi ada pengaturan blur pada drop shadow sendiri. Oke. Jadi saya contohkan lagi kembali. Klik dan tahan pada bagian kiri mouse, lalu arahkan. Jadi teman-teman coba untuk secara berkala untuk mencoba drop shadow sendiri. Setelah drop shadow, kita pindah pada kontur. Di bawah dari drop shadow. Kita coba hapus dulu drop shadow-nya. Untuk fungsi kontur sendiri berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Jadi maksudnya di sini kontur membuat objek atau ruang di luar dari objek pertama seperti ini. Jadi dia akan membuat objek di luar dari objek pertama. Jadi cara untuk menggunakan dari kontur sendiri, caranya itu kita klik lalu tahan pada bagian kiri mouse, lalu arahkan ketebalan dari ruang yang akan Anda buat atau bentuk yang Anda buat. Jadi ruang atau bentuk yang Anda buat bisa di luar dari objek atau di dalam objek. Tapi diperuntukkan objek atau ruang yang Anda buat harus di luar. Seperti ini. Untuk pengaturan warna untuk kontur sendiri ada pada bagian di sini. Hijau. Setelah itu, secara manual untuk memberikan ketebalan pada kontur ada pada pengaturan property sini. Jadi pengaturan yang harus dipahami teman-teman ada pada ketebalan kontur dan warna kontur. Jadi saya coba sekali lagi.
Setelah itu kita pindah pada blend. Blend di sini mencampur objek pertama dengan objek kedua. Maksudnya di sini dia akan menyambungkan atau menggabungkan objek pertama dengan objek kedua. Seperti ini caranya. Kita hapus dulu konturnya. Kita copy paste objek lingkaran merah ini. Lalu ubah warnanya menjadi kuning. Kenapa saya ubah warnanya menjadi kuning? Karena untuk ada perbedaan dari pencampuran dua objek ini. Lalu kita gunakan blend. Cara menggunakan blend di sini, kita klik pada objek pertama atau kedua. Terserah teman-teman mau pilih objek yang mana. Caranya itu klik dan tahan pada bagian kiri mouse, lalu arahkan pada objek kedua, pada bagian objek kedua. Akan membuat penggabungan objek pertama dengan objek kedua, seperti ini. Jadi untuk properti sendiri di sini, untuk pengaturannya ada pada bagian di sini. Jadi semua dari pengaturan efek yang nanti kita akan pelajari di sini berada pada properti atau menu properti Workspace CorelDRAW. Untuk ketebalannya di sini ada 20. Sini. Oke. Jadi saya coba. Kita coba dari merah ke kuning. Tadi kan kuning ke merah. Oke. Oke, setelah itu kita pindah pada distort. Sebelum itu kita hilangkan efek blendnya dulu. Distort di sini fungsinya untuk fungsi sendiri pada distort tools di sini untuk membuat penyimpangan pada objek. Maksudnya penyimpangan di sini untuk membuat kacau atau mengubah objek yang Anda distort. Seperti ini caranya. Ini akan mengubah bentuk awal dari objek yang pertama yang Anda lihat. Jadi cara kerja atau cara mengoperasikan distort sendiri itu sama dengan efek-efek lainnya. Dengan klik lalu tahan pada bagian kiri mouse, lalu tarik. Di sini ada pengaturan pada distort. Variasi-variasi yang akan muncul. Jadi teman-teman coba untuk memvariasikan pada distort sendiri. Setelah itu kita pindah pada envelope. Kita coba pada lingkaran merah ini. Pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi pada distort membuat lebih kacau atau membuat lebih. Itu kita pindah pada envelope. Kita coba ini. Pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi atau membuat lebih. Itu kita pindah pada envelope. Kita coba pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi atau pindah pada envelope. Kita coba pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi atau membuat lebih. Itu kita pindah pada envelope. Kita coba pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi atau membuat lebih. Itu kita pindah pada envelope. Pada fungsi envelope dan distort itu sebenarnya sama, tapi atau membuat
Setelah itu kita pindah pada envelope. Kita coba ada fungsi envelope dan distance itu